Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai, karena hari ini saya akan berbagi informasi dan tips tentang seputar domba. Buat teman-teman yang lagi pada menonton, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke kawan-kawanku semua, langsung aja kita ngobrol-ngobrol tentang domba. Buat kawan-kawan di rumah yang mau usaha domba ataupun ternak domba maupun kambing, nah ini ada tips dari saya ya. Sekarang saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman yang mau memulai usaha domba di rumah. Nah, kawan-kawan yang harus kita perhatikan, yang pertama ya, ini tips saya. Pilihlah domba ataupun kambing yang akan dijadikan usaha buat kita. Terus kemudian pilihlah dombanya yang bagus, kalau misalkan untuk penggemukan ataupun untuk diternak. Karena kalau kita memilih domba-domba yang bagus, yang nantinya juga hasilnya akan bagus. Nah, buat teman-teman itu yang harus pertama kita cari ya, buat bahan-bahan untuk penggemukan ataupun buat ternak. Nah, buat teman-teman kawan-kawan di rumah, kita harus mempunyai tujuan pada usaha kita. Nah, tujuan kita itu apa? Yang pertama itu pedaging ataupun buat ternak. Jadi kawan-kawan semua, kita harus tahu di sekeliling kita ataupun di daerah kita itu umumnya itu kita ternaknya itu ternak domba apa ataupun kambing apa. Jangan sampai kita itu mempunyai usaha tapi setelah kita jalani kita bingung untuk menjualnya. Contohnya begini kawan-kawan, kalau kita mempunyai domba yang harganya mahal ya kawan-kawan, misalkan awalnya kita itu belinya yang mahal. Nah, ini contoh aja ya, kalau saya ini kan wilayah di Indramayu ya. Kalau di Indramayu itu kan kebanyakan dombanya domba Garut dan Priangan, bahkan kambing juga ada. Kalau di wilayah saya sendiri, dombanya itu domba seperti ini, domba Priangan nih yang ada di depan kamera. Bahkan domba Garut ya, umumnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita usaha di tempat saya ini menggunakan domba yang mahal, contohnya domba kayak domba Texel, domba Merino ataupun domba Dombos dan yang lain-lain, contohnya domba-domba yang mahal. Kalau di saya ini kan, kalau domba-domba seperti ini mungkin kalau di tempat saya di sini harganya itu 2 jutaan ya. Harga 1.800.000, 2 jutaan. Paling mahal-mahalnya sampai 2.500.000 yang umur sekian ya, umurnya itu belum sampai 1 tahun. Nah, kalau di sini rata-rata masyarakatnya itu mencari domba-domba yang harganya segitu. Nah, kalau di tempat saya terus kita usaha ternaknya itu dengan domba yang mahal, nanti kita akan pusing untuk menjualnya. Jadi kita udah capek-capek ternak tapi kita pusing untuk menjual dari anakannya kalau memang kita ternak, ataupun kita proses penggemukan terus kita udah besar kita jual harganya mungkin mahal ya, enggak teman-teman. Nah, ibarat kata kalau kita ingin usaha domba itu kita harus menyesuaikan dengan lingkungan ya, domba-dombanya itu, maksudnya di daerah kita harus bisa menyesuaikan. Jadi kita jangan sampai salah arah. Kalau di sana ada domba Garut ya, umumnya aja kita ngikutin pasaran di sana. Ikutin kita harus membeli domba Garut. Begitu. Kalau di sana kalau adanya domba-domba yang
kelas Texel, seperti domba-domba merino, domba-domba termasuknya itu kan kalau di wilayah Jawa Timur mungkin kebanyakan seperti itu ya. Domba-dombanya domba-domba pedaging yang besar-besar, tapi kan harganya juga besar. Tapi kalau dijual di Indramayu kemungkinan harganya kan terlalu tinggi karena memang nggak umum. Tapi kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah sana itu kan memang udah udah umum begitu kan harganya, jadi orang itu nggak kaget. Tapi kalau dipasarkan di sini mungkin kaget karena harganya yang mahal. Nah makanya buat teman-teman para pecinta domba di rumah, yang pertama kita harus menentukan target kita buat pasaran di daerah kita sendiri. Kita harus menernaknya domba apa, begitu kawan-kawan. Jadi biar nggak pusing ya. Karena saya juga waktu awal-awal begitu, sebelum saya memulai ternak domba, saya juga pun memikirkan gimana caranya biar kita jualnya itu tidak pusing, tidak bingung ya kawan-kawan. Jadi kita gemukan sampai besar, terus kemudian jualnya juga gampang. Begitu kawan-kawan. Karena ada juga dari teman saya, karena di sini kan umumnya kan domba-domba seperti ini ya, domba priangan. Dia itu mempunyai domba yang mahal-mahal. Dombanya harganya itu di atas 10 juta. Dombanya itu. Nah, kemudian dia itu sudah membeli ya sekitar 1 tahun lah. Dia itu beternak, kemudian dia mau menjual anakannya. Karena indukannya aja harganya itu di atas 10 juta sampai 15 juta. Itu dia mau menjual anakannya itu juga bingung karena memang harganya itu kan mahal. Nah, kemudian di sini dijual kan gak laku. Kalau orang sini kan kita ngelihatnya itu domba-domba pedaging pada umumnya kan, domba-domba seperti ini nih yang ada di depan kamera. Jadi dia itu bingung. Jadi yang pasti dia itu rugi karena udah lama ya beternak, udah hampir 1 tahun, tapi mau menjual dombanya itu susah. Jadi akhirnya belum kejual sampai sekarang ya teman-teman. Tapi kalau kita mengikuti yang ada di daerah kita, kemungkinan kita nggak akan rugi. Jadi kita bisa menjual. Kemungkinan domba yang ada di sini yang ukuran segini kan bisa harganya 2 juta. Kita membeli bahannya misalkan harga 1 juta, kita jual harga 1.500.000 sampai 2 juta. Itu kan bisa untung, terus menjualnya juga nggak terlalu ribet ataupun nggak susah. Nah begitu kawan-kawan. Nah itu perumpamaannya ya kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang pemula ataupun yang udah mulai beternak domba, jadi kita harus menyesuaikan lingkungan kita ataupun di daerah kita. Jadi kita mau usaha domba apa ataupun kambing apa, kita harus menyesuaikan aja. Jadi intinya umumnya aja yang kita ikutin ya. Seperti ini misalkan. Jadi kalau misalkan mau domba apa, ya kita ikutin aja di daerah tersebut. Ya, jadi jangan melawan arus biar mudah. Kalau mungkin di daerah-daerah luar, daerah sana luar kota, kebanyakan domba-domba yang mahal ya, kita di sini dombanya domba apa dulu. Kalau kita di sini banyak domba mahal ya ikutin domba mahal. Tapi kan lihat juga lingkungannya, masyarakatnya itu nyari budget harga-harga berapa. Nah begitu ya teman-teman. Ini tips dari saya ya. Jadi sebelum memulai usaha domba itu diusahakan kita harus berpikir 2 kali lipat ya, biar kita itu sukses menjadi peternak domba ataupun seorang pengusaha domba. Begitu ya kawan-kawan. Sebenarnya usaha domba itu gampang, yang penting kita asal telaten ya, rajin, yang penting kita giat, dan kita juga harus bisa merawat dombanya. Nah buat teman-teman yang ingin usaha domba, ini hal yang utama itu adalah perawatannya ya teman-teman, agar dombanya bagus, sehat, dan terjual mahal. Begitu kawan-kawan. Nah buat teman-teman pemula itu harus diperhatikan. Nah buat teman-teman semuanya
yang baru bergabung, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang kurang paham, silahkan komen di video ini, nanti akan saya bantu jawab. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa yang baru bergabung silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak yang udah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.